Hey hop up gengs! Berkat internet, kita akhirnya tahu banyak bahwa film-film yang selama ini kita nonton dan membuat takjub, ternyata proses pengambilan gambarnya gak sehebat yang kita bayangkan. Semuanya disetting sedemikian rupa, bahkan ada yang hanya dilakukan di dalam studio. Daripada penasaran, yuk langsung disimak adegan di balik layar film terkenal. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Mari kita mulai dengan film dari Korea Selatan yang telah membuat sejarah dalam ajang penghargaan Oscar, yaitu Parasite atau Parasit. Karya sinema ini telah menjadi film berbahasa asing pertama yang memenangkan kategori Best Picture dalam 92 tahun sejarah penyelenggaraan Oscar. Gak hanya satu film, ini juga meraih Best Director, Best Original Screenplay, dan Best International Feature Film. Tentu prestasi yang diraih ini juga berkat efek visual dan riasan yang mampu membuat imaji para sineas menjadi nyata di depan layar. Lihat aja perbandingan behind the scene dengan yang di layar saat film sudah diedit. Ternyata pemandangan sekeliling rumah yang dipenuhi dengan pohon itu gak semuanya pohon beneran. Terus nih ada adegan di dalam mobil itu semuanya diambil dalam studio aja, bukan di jalan raya beneran. Nyaris semuanya mendapat sentuhan efek visual. Nah, biar gak bingung, sini aku jelasin. Nah, visual efek ini digunakan dalam industri film, televisi, dan animasi yang menyertakan proses manipulasi tertentu di luar adegan pengambilan gambar dari syuting asli. Simpelnya, proses ini menciptakan suatu peristiwa, kejadian atau latar suasana menggunakan bantuan CGI alias Computer Generated Imagery agar menyerupai kenyataannya. Gak heran kan kalau banyak dapat penghargaan? Efek visual juga pastinya digunakan dalam film animasi seperti Dumbo. Namun gak semua menggunakan animasi ya. Ternyata sosok anak gajah lucu Dumbo itu tetap dimainkan oleh seseorang loh. Ia adalah Ed Osment. Konon cara itu lebih membantu tim CGI untuk memberikan efek visual yang jauh lebih tampak nyata. Ed harus latihan loh selama 4 minggu sebelum bermain film ini. Dan setiap harinya, ia butuh waktu 2-3 jam untuk persiapan menggunakan berbagai perlengkapan seperti tongkat khusus sebelum syuting ini. Wah, pemeran Dumbo ini pasti capek banget ya harus berjalan kayak gitu. Sama halnya proses pembuatan film Toy Story nih. Buat kamu yang ngikutin film ini dari yang pertama hingga keempat, pasti bakal sadar kalau makin kesini efek visual film ini terlihat makin nyata. Lihat aja mata boneka itik ini. Di Toy Story sebelumnya gak ada karakter yang terlihat nyata kayak gini. Atau karakter Bo Peep yang dulu biasa aja sekarang terlihat sangat nyata. Nah, proses pembuatan film Toy Story 4 ini dimulai dengan menentukan konsep, lalu membuat desain karakter, dan tentu menentukan kostum. Selanjutnya membuat skrip film berwarna termasuk nih mengambil latar-latar gambar nyata. Langkah selanjutnya adalah rigging, yaitu metode pemasangan kerangka terhadap suatu objek atau karakter yang dilanjutkan dengan tahap shading agar warnanya bisa menyerupai asli hingga bagian detailnya. Nah, setelah udah siap, proses selanjutnya adalah pengisian suara. Mungkin di antara kamu banyak yang gak sadar nih kalau Abang Keanu Reeves bahkan menjadi pengisi suara Duke Kaboom dalam film ini. Tahap selanjutnya adalah melayout dan membuat simulasinya. Nah, tahap yang gak boleh ketinggalan nih serta menjadi penentu adalah adanya teknik pencahayaan. Nah, jika dirasa udah cukup nih waktunya render dan final touch untuk mencari tahu detail apa lagi yang butuh tambahan. Kelihatannya butuh kerja keras kan untuk melakukan semua itu. Tapi tentu film-film jadul jauh lebih keras lagi nih usahanya. Soalnya teknologi belum canggih seperti sekarang, apalagi CGI belum lahir. Nah, salah satu film terkenal di tahun 1973 adalah film horor The Exorcist. Masa itu semuanya masih manual sih Pop Gengs, seperti proses pembuatan angin kencang di jendela ini. Atau pengambilan gambar di ranjang ini. Dulu masih pakai rangkaian papan sebagai tangga untuk pengambilan gambar dari atas. Dan pokoknya masih banyak lagi deh.
Pokoknya nih aku yakin para filmmaker dulu tuh kalau lihat film-film zaman sekarang selain takjub, di sisi lain sih mereka mungkin bakal bilang teknik pengambilan gambar dalam film sekarang sih nggak ada papanya, atau malah sebaliknya. Rasa iri kali ya. Lihat aja nih film Aladdin, adegan terbang di atas karpetnya cuma di studio doang, tapi peralatannya pada canggih. Kamu mungkin juga inget nih sama lagu Friend Like Me dalam film ini, aslinya sih kayak gini doang pas pengambilan gambarnya. Dan Will Smith sebagai pemeran jinnya Aladdin harus seringkali menggunakan pakaian seperti ini demi mempermudah pengeditan CGI-nya. Ya begitu pula film-film lainnya seperti Avengers Endgame, The Lion King, John Wick, dan banyak lagi yang dibuat menggunakan efek visual yang kuat. Nah gimana Pop Gengs? Film mana yang paling menakjubkan proses di balik layarnya buat kamu? Tulis dong di kolom komentar. Mumpung masih di sini, gimana kalau kamu like, share, dan subscribe biar teman-teman kamu bisa ikutan cerdas kayak kamu Pop Gengs. Tonton juga video dari daftar populer lainnya ya. Makasih banyak udah nyimak hingga akhir, bye-bye.